kami siap bersama-sama untuk belajar di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengalaskan doa ini. Amin. Amin. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Tema pembelajaran kita pada pertemuan ini saya beri judul Ciri Orang Kristen yang Dewasa Rohani. Ciri orang Kristen yang dewasa rohani. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, menurut saya tema ini perlu untuk disampaikan. Ini pembahasan yang perlu untuk disampaikan. Mengapa, Pak? Sebab Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen salah menilai, salah mengukur kedewasaan orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja. Makanya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ukuran kedewasaan seorang Kristen itu tidak dapat diukur dari seseorang yang memiliki perbendaharaan atau menghafal banyak ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu bukan salah satu ukuran. Dan kita juga tidak dapat mengukur seseorang dikatakan dewasa hanya karena mereka terlibat di dalam pelayanan, di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, Bapak Ibu, seperti menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi evangelis, menjadi penatua, bahkan pendeta. Bukan menjadi ukuran seseorang telah dewasa rohani di dalam Tuhan. Lalu apa, Pak, ukuran seseorang Kristen disebut sebagai orang yang dewasa rohani? Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa salah satu ciri yang mutlak, ciri kedewasaan rohani seorang Kristen yang tidak dapat dibantah adalah ketika seseorang bersedia dengan kesungguhan dan dengan kesadaran menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan di dalam hidup. Apa Bapak Ibu? Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidup. Tentu kebahagiaan dan kesenangan yang diambil itu harus dengan kesadaran. Karena saya banyak melihat orang Kristen fanatik buta dengan kekristenannya. Dia merasa menjadi orang Kristen yang sudah menyenangkan Tuhan hanya karena sudah beragama Kristen. Namun percintaan dengan dunia atau kesukaan terhadap dunia menjadi bagian dalam kehidupannya. Tentu ini bukan ciri dari orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan, Bapak Ibu.
Jadi kedewasaan yang benar adalah seseorang yang telah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan di dalam hidup. Ini adalah ciri mutlak yang tidak dapat terbantahkan, Bapak Ibu. Mengapa saya harus menyebut ciri ini merupakan salah satu ciri termutlak yang tak dapat terbantahkan? Sebab begini, Bapak Ibu, dalam perjalanan saya menjadi seorang Kristen, saya melayani mulai muda, Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan sekitar usia 20 tahun saya sudah melayani. Sekarang saya sudah beranjak mencapai usia kepala 4. Artinya sudah 20 tahun lebih saya berselancar di dalam pelayanan. Saya melayani bukan di satu sinode, saya melayani di banyak sinode, Bapak Ibu. Saya bukan hanya melayani di satu kota, tapi saya melayani di banyak pulau dan banyak kota, banyak desa, banyak tempat. Dari perjalanan saya melayani, saya telah banyak menyaksikan hidup orang Kristen yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, namun tidak bisa move on dengan dunia, tidak bisa terlepas dari kesenangan dunia, sehingga Bapak Ibu, hidup orang Kristen yang demikian tidak dapat menjadi kesaksian dari kehidupan Kristen yang benar, Bapak Ibu. Makanya saya seringkali mengatakan kepada kelas pemuritan yang saya selenggarakan, seringkali saya bilang, ciri orang yang menjadikan Tuhan benar-benar Tuhan di dalam hidupnya itu ketika hidupnya ada di titik nol, tapi hidupnya masih sukacita. Begitu mudah seseorang mengatakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, ketika depositonya banyak, ketika ekonomi baik, ketika keluarga baik-baik, ketika semua kehidupan berjalan dengan baik, maka dengan mudah kita akan berkata Tuhan baik. Akan menjadi teruji ketika seseorang ada di titik nol atau minus, bahkan minus, tapi dia tetap mengatakan Tuhan baik dan tidak tertekan. Namun keadaan ini sulit ditemukan di lingkungan orang-orang Kristen. Saya menjumpai begitu banyak orang Kristen mulai kelihatan gelisah, mulai cemas ketika di kantongnya sudah tidak ada rupiah, ketika ekonomi sudah dalam keadaan darurat. Ternyata yang dicari bukan Tuhan, ternyata yang dicari adalah manusia yang dapat menolong ketika dirinya ada di dalam situasi yang sulit. Ini salah satu contoh yang saya banyak dapati ketika saya melakukan perjalanan pelayanan yang sudah cukup lama ini, Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, bagi orang Kristen yang tidak dewasa, kesediaan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan di dalam hidupnya itu menjadi satu tindakan yang aneh. Sulit, Pak, sulit. Bagaimana bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan?
Bagaimana Pak dengan hobi saya? Bagaimana Pak dengan fasilitas dunia yang hari ini saya miliki Pak? Makanya Bapak Ibu, kesediaan ini atau kesediaan untuk menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan di dalam hidup orang percaya yang dewasa, ini sulit untuk dikenakan. Dan kesediaan ini Bapak Ibu tidak akan dikenal oleh anak-anak dunia, dan juga tidak akan dikenal oleh orang-orang Kristen yang belum dewasa. Tadi malam saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa hamba Tuhan di sini. Ternyata ukuran seorang hamba Tuhan disebut sukses, berhasil dalam pelayanan itu kalau memiliki sesuatu yang lahiriah. Kalau punya mobil, jemaat akan lebih respect. Kalau punya uang banyak, jemaat akan lebih hormat. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang tidak memiliki apa-apa? Akan dianggap oleh jemaat menjadi hamba Tuhan yang kurang penting, kurang diperhatikan. Makanya Bapak Ibu tidak heran hari ini para pendeta hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba untuk gaya hidup yang mewah, supaya ketika pembicara menyampaikan di tengah-tengah mimbar apa yang dikatakan oleh pembicara sekalipun tidak sesuai dengan kebenaran, jemaat ikut serta Bapak Ibu. Orang-orang Kristen seperti ini, yaitu orang-orang Kristen yang tidak dewasa ini, tidak akan pernah mengerti bagaimana sebenarnya harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan. Sulit untuk mengerti Bapak Ibu, karena hal ini tidak umum. Padahal Bapak Ibu, kalau kita benar-benar bertumbuh dewasa dan benar-benar dapat menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, maka kita bisa merasakan kemerdekaan dan kebebasan hidup. Beberapa tahun yang lalu sempat dunia dilanda wabah Covid. Di situ mulai teruji orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan atau sebagai sandaran hidupnya dengan orang-orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Itu terlihat ketika ekonomi mulai sulit, keadaan mulai sulit, dunia tidak semakin baik, terlihat sekali orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Itu benar-benar terlihat Bapak Ibu. Dan saya mau katakan di sini bahwa dunia kita tidak akan semakin baik. Sudah berapa tahun yang lalu saya menyampaikan di tempat ini bahwa dunia kita nanti akan semakin panas. Tahun depan Pak tambah panas. Tahun depan lagi Pak tambah panas. Di tahun 70-an mobil menggunakan AC itu jarang. Hari ini mobil menggunakan AC itu pun masih kepanasan di dalam mobil. Hari ini dunia tidak semakin baik Bapak Ibu, dan keadaan dunia tidak semakin baik ini akan menguji, akan menyeleksi orang-orang yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai kesenangan hidup atau tidak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saya mau katakan bahwa seseorang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, mereka akan menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan kehidupan ini. Mereka akan menjadi terhimpit, tertekan Bapak Ibu,
Sebab Bapak Ibu harus mengetahui bahwa sesungguhnya yang membelenggu kita, membelenggu manusia, sehingga dalam kondisi tertekan dalam kehidupan, itu sebenarnya faktornya adalah kesenangan dunia. Saya hidup dengan seseorang yang dekat, dulu nggak punya apa-apa, kecil main bersama-sama, nikah nggak punya apa-apa. Setelah menikah beberapa tahun kemudian, dia menemukan domain pekerjaan yang cocok dengan dirinya, sehingga pekerjaan itu menghasilkan income yang cukup besar. Dengan pendapatan yang cukup besar itu, dari kecil biasa hidup dari keluarga miskin, menikah beberapa tahun, pekerjaannya mapan, punya pendapatan yang cukup banyak, merubah gaya hidup. Mobil nggak cukup 1, 3 beli mobil. Rumah nggak cukup 1, 5-6 rumah dibeli. Spektakuler dong. Standar hidupnya diubah. Dulu bisa makan di warteg, sekarang nggak bisa makan di warteg. Di mana Pak? Ya minim resto lah, minim resto lah, depot lah cukup. Kalau di warung nasi bungkus, kasihan, malu anak-anak, malu anak-anak. Jadi dengan keadaan hidup yang berubah, dunia memberikan fasilitas kenikmatan, dia mencicipi, enak dunia itu. Ternyata punya duit itu dihormati. Tetangga, Pak, Ibu, kalau tetangga sampai respect hormat sama kita, hati itu maknyus. Orang hormati kita, nyalamin kita, hati kita maknyus. Ternyata punya duit itu enak ya. Di mana-mana dihormati ternyata. Ketika seseorang merubah gaya hidup, keadaan kembali, pekerjaan tidak memberikan pendapatan yang seperti ketika memperoleh pendapatan yang di awal dia memperoleh income itu, kemudian harus kembali ke titik nol. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Keluarga ini menjadi keluarga yang sangat tertekan. Dia sudah pasang harga hidupnya tinggi, sudah biasa hidup mewah ini, sudah biasa glamor. Dulu kalau bawa tas hanya dibawa pakai tangan begini, karena sudah punya uang, pegang tasnya beda, begini sekarang. Kalau dulu beli baju 20.000 oke. Sekarang nggak bisa, minimal ke Sogo. Nilainya paling murah 850 sampai 1 juta. Kalau nggak bermerek, nggak enak di badan, panas Pak, nggak cocok kalau ketemu dengan teman-teman, nggak cocok. Kalau ngopi dulu masih di warung pinggir jalan, sekarang Starbucks. Ketika seseorang mengubah gaya hidupnya, maka dia sedang terbelenggu dengan kenikmatan dunia, dengan kesenangan dunia. Bapak Ibu sampai di sini mengerti? Paham? Paham? Makanya saya sering kali bilang sama istri, ketika kita dipercaya Tuhan memiliki materi yang banyak, jangan merubah gaya hidup. Pakai motor etek-etek nggak apa-apa. Yang penting hidup kita bisa dinikmati sesama. Jangan mengajari anak kita gaya hidup tinggi, rusak nanti. Karena kalau sampai kita terbelenggu dengan gaya hidup itu, ini merusak kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Makanya pada siang hari ini saya
menyampaikan kebenaran ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa apapun yang menjadi kesenangan dan kebahagiaan seseorang, seorang lagi, apapun yang menjadi kebahagiaan dan kesenangan seseorang selain Tuhan, perhatikan, jika seseorang memiliki kebahagiaan, kesenangan selain Tuhan, maka kesenangan itu akan menjadi belenggu di dalam hidupnya. Kebahagiaan itu akan menghambat pertumbuhan rohaninya. Bahkan kesenangan dan kebahagiaan itu dapat membinasakan, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan satu statement bahwa kenapa sih kok Tuhan itu minta supaya kita itu nurut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Seringkali saya bilang, nak, kalau keinginanmu, kesukaanmu, kesenanganmu itu membinasakan, nak. Tuhan berkata demikian. Makanya Tuhan berkata, ikuti kehendakku, nak, supaya kamu diselamatkan. Kesenanganmu itu membinasakan. Kesenanganmu, hobimu, kesukaanmu selain Tuhan itu membinasakan, nak. Dan aku menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Sementara manusia dengan kedagingannya, dengan fasilitas dunia yang disediakan yang begitu nikmat ini, membujuk kita sehingga kita terhipnotis dan kita hanyut di dalamnya, Bapak Ibu. Apa bisa, Pak, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan? Apa bisa, Pak? Tadi malam seorang hamba Tuhan bilang, bisa tak Pak Saiful melayani tanpa motivasi? Bisa tak Pak Saiful melayani tanpa punya kepentingan sendiri? Melayani dengan murni, bisa tak Pak Saiful? Coba kalau selevel hamba Tuhan harus mengucapkan kalimat sejahat itu, Bapak Ibu, lalu dibawa kemana jemaatnya? Paham Bapak Ibu? Saya mau mengatakan dengan tegas, melayani harus murni. Yang kita bawa dalam pelayanan cuma satu, kepentingan Tuhan. Dan itu langkah, dan kita akan dianggap aneh. Nggak apa-apa. Alkitab saya pun juga berkata demikian. Para pengikut Yesus itu dianggap aneh pada zamannya. Bapak Ibu kalau belajar Injil, ternyata para pengikut Yesus itu semuanya tidak ada yang hidup nyaman. Mereka hidup dalam penderitaan. Amin Bapak Ibu. Makanya Alkitab saya berkata dengan tegas, kita itu bukan hanya dikaruniakan percaya, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Dia. Pak, ini ayat ini nggak pernah dikutip. Ya, karena kalau kebenaran Kristus diajarkan secara utuh, saya bisa pastikan sedikit sekali orang Kristen yang masuk gereja. Karena bicara Kristen itu bicara meninggalkan dunia, Bapak Ibu, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan. Apa bisa, Pak? Bisa, saya bilang. Sangat bisa. Makanya kesediaan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan dituntut tekad yang kuat, yang ekstrim. Gimana caranya, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu harus merubah cara berpikir. Ini penting. Kalau Bapak Ibu cara berpikirnya tidak diubah, maka ini sulit untuk melangkah dan komitmen fanatik ekstrim, itu sulit. Makanya cara pertama agar kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan di dalam hidup,
Yang pertama adalah cara berpikir kita harus terlebih dahulu diubah. Kita harus benar-benar berpikir logis dan realistis, Bapak Ibu. Ingat, saya mau ingatkan, ingat ya, hidup kita itu singkat. Maka kalau hidup kita singkat, maka kita harus menggunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Hidup kita ketika meninggal tidak berhenti. Hidup kita akan berlangsung di kehidupan yang sesungguhnya. Makanya karena hidup kita singkat, maka saya mau mengajak Bapak Ibu di sini, gunakan waktu yang singkat ini untuk dimiliki Tuhan. Kan banyak orang karena masih muda, ini masih muda-muda nih, dari ngomong Inggris, iya kan? Masih muda-muda, oh Pak masih kuat Pak, belum punya diabetes saya Pak, saya masih sehat Pak, nggak punya darah tinggi Pak. Jangan berpikir masih muda. Saya menemukan banyak sekali anak muda yang mendahului orang-orang tua. Betul. Mengapa begitu Pak? Ya karena hidup itu singkat. Amin. Karena singkatnya hidup, hendaknya kehidupan kita, waktu hidup kita itu kita serahkan ke Tuhan. Jangan sampai dengan keadaan hidup yang masih muda, berpikir waktu masih panjang, kita pergunakan waktu seenaknya. Itu tindakan yang beresiko, Bapak Ibu. Saya dulu waktu masih muda lihat anak muda memacu motornya balap liar. Saya melihat apa namanya yang naik motor, jokinya ya, jokinya itu saya lihat dengan wajah yang tegang, dengan senyum yang sedikit menakutkan. Dia pegang kendaraannya dan dia akan berusaha memacu motornya dengan cepat, secepat-cepat mungkin untuk mengalahkan lawannya. Saya mikir begini, ini orang nggak takut mati ya? Paham? Ini orang nggak mikir nanti dengan kecepatan yang tinggi tiba-tiba rantainya putus. Kalau orang berlogika mikirnya kan begitu ya, nanti kalau kepleset kena kerikil, nanti waktu oleng kemudian kecelakaan mati, atau nggak mati lehernya bengkok tapi masih hidup. Nggak mikir ke sana, tapi dia nekat loh, nekat ini. Dan dia bisa mempertaruhkan seluruh hidupnya, menyerahkan hidupnya di atas motor. Orang seperti ini aja berani ekstrim untuk sesuatu yang tidak pasti. Oke, paham sampai sini? Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah dari kecil diajari mengenal Tuhan yang benar, diajari bahwa kita nanti ketika mati menutup mata, kita akan menghadapi fakta kekekalan. Oke? Kemudian kita masih main-main dengan waktu kita. Mengapa kita tidak mau mempertaruhkan waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan? Tuhan, di usia mudaku aku memutuskan untuk tidak memiliki kesenangan selain Engkau. Jarang saya dapat anak muda begitu. Rata-rata anak muda akan berkata, "Pak, Mah, mumpung masih muda, Mah, Mama Papa itu sudah jadul, sudah kuno. Sekarang itu zamannya nongkrong itu di mall, gamenya itu bisa sharing ini Mah, seru Mah. Mama nggak ngerti Mah, zaman sekarang tuh beda sama zamannya Mama." Saya mau katakan begini, teman-temanku yang masih muda, kalau teman-teman kalian mengajak atau mau membawa kalian
kepada pergaulan yang tidak membawa kepada kekekalan, tinggalkan. Tinggalkan. Se-ekstrim itu, Pak? Iya. Mengapa, Pak, harus se-ekstrim itu? Karena hidup kita singkat. Saya mengajari anak saya yang memutuskan, Pak, aku mau jadi pendeta seperti Papa. Oke, nggak apa-apa. Saya sekolahkan teologi di Jakarta. Saya ngajari anak saya, nak, cari teman sebanyak mungkin. Yang pertama. Yang kedua, cari teman yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, cari sahabat. Sahabat sekarang bahasa gaulnya apa ya? Bestie. Cari bestie. Satu, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Harus, Pak? Harus. Mengapa begitu? Karena kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan diberhadapkan oleh begitu macam ragam manusia yang unik-unik, dan keberhasilan kita itu tidak ditentukan dari kepandaian kita, tetapi dari banyaknya kita membangun relasi. Banyak orang pintar tapi nggak punya teman, nggak akan berhasil. Carilah teman sebanyak mungkin, cari teman yang baik, cari bestie yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Mengapa begitu, Pak? Karena waktu kita singkat. Dan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan, mereka akan berpikir bahwa hidup ini hanya akan dinikmati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hidup 70-80 tahun di dunia ini waktu yang bisa dipakai dengan sembarangan. Tetapi orang-orang yang mengerti bahwa hidup itu singkat, kita harus berpikir realistis, kita harus bijaksana menggunakan waktu ini. Maka orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal kebenaran, mereka akan berpikir bahwa 70-80 tahun umur di hidup di bumi ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan yang akan dihadapikan nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak sih, ketika Bapak Ibu nanti menutup mata, melek buka mata, lihat kekekalan? Pernah memperkarakan hal ini enggak? Saya sama Mas Eka ngajar di Nganjuk. Kita ngajar orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, pemuritan, orang-orang yang sudah tua-tua. Kenapa, Pak, kok ngajar pemuritan di orang tua-tua? Oh iya, menuai jiwanya lebih cepat. Menuai jiwanya lebih cepat. Usia berapa, Mas Eka? 70, 80, 60 ya paling muda ya. 60, 70, 80. Kita ngajarnya apa? Ngajar tentang itu surga, ngajar keselamatan, ngajar neraka. Mengapa, Pak? Untuk mengingatkan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang sesungguhnya yang harus dijalani, kekekalan, lorong waktu yang tak terbatas yang harus dijalani oleh setiap manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Manusia itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Dan lorong kekekalan itu seharusnya harus dipersiapkan di kehidupan kita sekarang. Di usia 70-80 tahun umur hidup kita di bumi ini harus menjadi waktu di mana kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Saya usia sudah kepala 4, berarti kurang lebih setengah perjalanan lagi, Bapak Ibu. Adik-adik yang sekolah di kamu Inggris usia berapa? 20? 18, 21, 15, artinya masih panjang. Pak, apakah benar masih panjang? Belum tentu. Oke?
Kalau belum tentu gimana Pak? Serahkan waktu kita untuk Tuhan, serahkan semua untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita ketika mengerti kebenaran ini, maka Bapak Ibu dan saya harus berpikir secara logis, mempergunakan waktu dengan baik. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu harus ketahui, bahwa setan, iblis itu oknum yang tidak menghendaki kita diselamatkan. Setuju? Iblis itu satu oknum yang mengharapkan kita nanti bisa menemani dirinya di dalam tempat penyiksaan, tempat derita yang Alkitab mengatakan bahwa terdapat ratap, kertak, dan gigi. Setan akan memanfaatkan kesempatan, waktu yang dipergunakan dan keindahan dunia ini untuk menipu orang-orang yang tidak dewasa. Perhatikan, setan akan menipu melalui fasilitas dunia ini, dengan pergaulan yang ada ini, supaya kita orang-orang Kristen yang tidak dewasa, yang tidak mengerti kebenaran, kita akan tertipu dan kita akan terhipnotis dengan kata mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Anak-anak muda, saya bilang, mumpung masih muda, ingat bahwa orang tua kalian berharap kalian nanti tumbuh dewasa bisa membanggakan mama papa, kan begitu. Saya bilang sama anak saya, nak, jangan menemukan jodoh sebelum waktunya ya. Kenapa Pak? Karena kalau kamu menemukan jodoh sebelum waktunya, nanti jodohmu itu bukan menjadi hadiah yang indah buat papa. Terus gimana Pak? Papa sama mama pengen mendapat hadiah yang terindah dari kamu, yaitu jodoh yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Maka saya bilang, bangun komunitas pergaulan orang-orang baik, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Karena kalau kita punya pergaulan itu, jodoh kita nggak jauh dari situ. Kalau kalian membangun pergaulan dengan suka ngerokok, minum-minum, ngomong kotor, suka ngelawan orang tua, nanti jodoh kita nggak jauh dari lingkungan itu. Paham? Paham? Lalu gimana Pak? Bangun komunitas anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kenapa? Karena nanti jodoh kalian akan ketemu di situ. Orang tua kalian kirim kalian ke sini itu bukan pakai iman, pakai rupiah. Setuju? Harganya mahal. Nanti selesai dari kampung Inggris, kalian harus meniti karir, bahagiakan orang tua kalian. Itu merupakan hal yang penting, dan kalian tidak boleh tertipu dengan setan. Jangan kalian langsung, wah aku sudah keluar dari rumah lama, kemudian kalian punya pergaulan dan iblis masuk di situ. Kemudian ada kalimat mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, dan kalian hanyut di situ. Maaf saya mau katakan, kalian akan menjadi terbelenggu dan kalian tidak akan dapat menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidup. Lalu bagaimana Pak? Saya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu jangan terbujuk dengan kehidupan hari ini. Hari ini dunia begitu cepat menyebarkan informasi melalui media sosial. Begitu cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya tidak boleh terjubuk, tidak boleh terbujuk, ya. Supaya kita tidak hanyut dalam tipuan iblis. Kita hanya sibuk dengan makan, minum, pesta pora, kesenangan, dan Bapak Ibu berpikir bahwa dengan kesenangan itu Bapak Ibu sudah puas. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu justru dengan keadaan yang hanyut dalam kenikmatan dunia tersebut, Bapak Ibu akan menjadi manusia-manusia yang terbelenggu.
Bapak Ibu bisa melihat di media sosial orang-orang yang kaya, ada yang banyak bunuh diri. Kenapa begitu, Pak? Ya, untuk menjadi pembelajaran kita. Ternyata orang punya banyak duit pun itu tidak bisa bahagia. Bapak Ibu bisa melihat di media sosial punya pasangan cantik, punya pasangan ganteng, punya ekonomi yang cukup, bisa tidak bahagia. Betul? Mengapa begitu, Pak? Menjadi pembelajaran kita bahwa semua yang dunia hari ini tawarkan kepada kita tidak akan dapat membawa kita bahagia. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita kemarin kondisi pandemi COVID, kita tidak punya income, nggak punya duit. Saya punya usaha jasa rental mobil, nggak ada yang sewa, nggak ada pemasukan. Artinya apa? Kita harus duduk diam, harus makan, setuju? Anak-anak harus makan, setuju? Bayar listriknya bilang begini, Pak, pandemi gak usah bayar listrik, begitu? Enggak, tetap bayar listrik, Pak. PDAM tetap bayar, SPP tetap bayar, pendapatan tidak ada. Ini kalau orang dunia dia mulai stres. Banyak teman-teman saya mulai panik, tapi saya sama istri sampai hari ini dipelihara Tuhan tanpa kepanikan. Kenapa? Karena saya menjadikan Tuhan, saya memutuskan dengan kesadaran dan dengan kesungguhan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan kita. Sehingga ketika dunia bergejolak, kita nggak khawatir. Ketika dunia mengalami resesi, kita nggak khawatir. Ketika ekonomi mulai tidak baik, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena saya sudah mengubah cara pikir saya secara logis. Waktu saya sudah saya serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Saya tidak mau terbujuk dengan bujukan iblis. Saya mau menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kesenangan dalam hidup. Dan saya mau mengubah cara berpikir saya dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu punya cara berpikir demikian, maka Bapak Ibu akan dapat menyelenggarakan kehidupan dengan sukacita. Makanya Bapak Ibu sebagai orang Kristen kan harus bersyukur. Bersyukurnya kenapa, Pak? Karena kita punya Alkitab yang sungguh sangat luar biasa. Saya belajar banyak kitab, satu-satunya kitab yang paling lengkap, yang paling sahih, yang paling dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu hanya Alkitab yang kita miliki, Bapak Ibu. Bapak Ibu belajarlah, cari Alkitab di dunia ini yang selengkap Alkitab kita, itu belum ada, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bagaimana Pak supaya kita dapat menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita? Bapak Ibu dan saya harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sudah rusak. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus menyadari bahwa dunia kita ini sudah rusak. Dunia yang kita hadapi hari ini akan semakin sulit. Dunia yang kita hari ini duduki tidak akan semakin baik, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa di dunia ini kita akan menghadapi keadaan yang sulit dan berat. Kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Bapak Ibu perlu menyadari ini, Bapak Ibu. Makanya jangan berharap menikmati kebahagiaan dengan dunia yang sudah rusak. Terus gimana, Pak? Saya hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, Pak. Karena kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, seperti kapal Titanic yang mau tenggelam. Kira-kira Bapak Ibu mau membangun kerajaan di Titanic yang mau tenggelam itu?
mau ngumpulin harta di kapal yang mau tenggelam itu? Halo? Enggak ya? Kenapa? Mau tenggelam, Pak. Kapalnya mau kita tinggalin, Pak. Kita mau naik skoci nih, Pak. Kan begitu. Saya mau katakan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, dunia kita sudah rusak seperti kapal Titanic. Alkitab kita dengan tegas mengatakan dalam 1 Petrus 3 bahwa dunia akan dihancurkan. Artinya dunia ke depan akan menjadi semakin buruk, makin buruk, bertambah buruk dan dihancurkan. Lalu bagaimana? Jangan membangun kerajaan kita di bumi. Jangan memeluk dunia ini. Kan banyak orang Kristen yang tidak dewasa, kan dunia dipeluk. Waduh, dunia ke kiri ikut ke kiri, dunia ke kanan ikut ke kanan. Filosofi dunia menjadi pegangan hidup. Ini kan rusak, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya mau mengajak di poin kedua ini, Bapak Ibu harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sudah rusak. Dan Bapak Ibu harus menyadari bahwa keadaan ke depan akan semakin berat. Dunia tidak akan pernah dapat menjanjikan kebahagiaan. Dan Tuhan tidak mengharapkan orang-orang percaya membangun kebahagiaan di dunia ini. Mengapa begitu, Pak? Karena dunia tidak akan memberikan kebahagiaan puncak kepada manusia. Kenapa, Pak? Karena dunia sudah rusak, dunia sudah laknat, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saya harus menyandarkan hidup satu-satunya hanya kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, di luar sana banyak pergaulan-pergaulan yang buruk, dan di sana, di luar sana banyak orang-orang yang tega. Bapak Ibu bisa melihat di media sosial, orang kalau dulu zaman saya masih kecil, pencuri itu adanya hanya malam hari. Betul, Pak ya? Malam hari pencuri itu bawanya TV, radio, bawa linggis. Saya dulu tinggal di daerah, jadi kalau mau mencuri itu pencuri harus malam, bawa sarung, harus menggali tanah, nyuri TV, nyuri radio begitu. Hari ini orang jahat itu siang bolong bisa melakukan kejahatan. Artinya kejahatan bertambah matang, kejahatan tambah matang, dosa tambah matang. Dengan keadaan ini seharusnya kita mulai menyadari kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Bapak Ibu dan saya harus membangun persekutuan dengan Tuhan dengan komitmen yang tinggi dan menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya sandaran kehidupan kita. Pak, berat Pak. Ya, saya mau katakan, Bapak Ibu mau ketemu setan butuh waktu, butuh harga dibayar enggak? Saya dulu waktu masih muda pernah nginjili seorang dukun. Dukun ini punya tempat khusus, kamar itu semuanya dilapisi dengan kain hitam, Bapak Ibu. Dukun ini pernah cerita bahwa saya dulu mendapat ilmu ini, Pak, itu enggak gratis. Saya harus puasa, tidak makan, harus melakukan penyembahan melalui persembahan. Dia harus tinggal di kuburan, tinggal di tempat sepi, tinggal di hutan, di bawah pohon. Artinya untuk dapat ilmu dan ketemu setan, ternyata dukun juga bayar harga. Sampai sini paham? Orang mau ketemu setan saja itu bayar harga loh. Puasa, harus makan bunga 7 rupa, harus cari kepala kerbau. Dia bayar harga hanya untuk ketemu setan. Sampai sini paham? Apalagi mau ketemu Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau ketemu Tuhan tidak mau bayar harga, gak ada di kamus Alkitab saya. Harga apa nggak usah
saya bayar Pak supaya saya dapat ketemu Tuhan. Jaga hidup kita dalam kesucian, kebenaran, kekudusan, untuk dapat mengenakan kesucian hidup, kebenaran hidup. Itu tidak tiba-tiba, ada harga yang perlu dibayar. Keputusan untuk tidak mencintai dunia, keputusan untuk tidak berbuat curang, keputusan untuk tidak berzina, keputusan untuk tidak mengingini barang milik orang lain, keputusan demi keputusan dunia dan kedagingan itu yang harus dilepaskan, sehingga kita bisa melangkah untuk berkata, Tuhan, aku mau menghampiri hadirat-Mu. Itu butuh harga. Ketemu setan aja masih butuh sajen. Kalau ketemu Tuhan, sajennya siapa? Sajennya hidupku yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Aku menjadikan hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk melakukan tindakan ekstrim ini, Bapak Ibu harus mulai menyadari bahwa aku tidak boleh terikat dengan dunia. Amin. Mengapa Pak harus terikat dengan dunia? Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia tapi mencintai Tuhan, itu artinya Bapak Ibu sedang berselingkuh. Apa Bapak Ibu? Berselingkuh. Saya punya pasangan istri, saya mencintai istri saya, tapi saya masih mencintai yang lain. Berarti saya tidak setia dan punya tindakan yang akan menyakiti istri. Apa? Berselingkuh. Setuju? Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu tidak boleh mengasihi yang lain. Se-ekstrim itukah Pak? Ya. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau mengasihi Tuhan tidak boleh mengasihi yang lain. Bapak Ibu harus menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan. Dunia bukan rumahku. Aku tidak boleh membangun kebahagiaan dengan dunia, karena dunia sudah rusak. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidak dapat mengerti kebahagiaan sesama kita. Artinya apa Pak? Kita tidak bisa bahagia sementara orang lain tidak bahagia. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa makan enak, tidur enak, sementara orang lain menderita? Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu hidup di dunia ini di hutan, di gunung, atau di lingkungan? Di lingkungan. Punya tetangga atau tidak punya tetangga? Punya tetangga semua ya. Artinya Bapak Ibu dan saya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, orang-orang yang dipanggil menjadi pengikut Kristus, artinya kekristenan dikenakan label Kristen. Orang kalau lihat kita itu kan wong Kristen. Setuju? Wong Kristen. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu, maka mau tidak mau kita harus bergaul. Jangan eksklusif. Saya melihat banyak sekali orang Kristen itu eksklusif, dengan tetangga nggak akur, tutup pintu setiap hari. Gak pernah bergaul. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bergaul, bagaimana bisa tahu kalau tetangganya kekurangan? Amin. Bagaimana bisa tahu kalau tetangganya anaknya nggak bisa sekolah? Paham Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sebagai orang Kristen kita tidak boleh bahagia sementara orang lain tidak bahagia. Bagaimana Pak aplikasinya? Bapak Ibu harus menjadi berkat di mana Bapak Ibu tinggal.
Se-ekstrim itu Pak? Iya. Karena ini tidak bisa ditawar. Bapak Ibu harus menjadi berkat di keluarga. Anak, istri, suami dilayani dulu. Jangan kita tergesa-gesa, tergopoh-gopoh melayani orang lain. Saya sering kali bilang dengan teman-teman pembicara, Pak, jangan cepat nasihatin orang di mimbar Pak. Gampang itu, gampang banget. Jadi sebelum kita menasihatin orang, nasihati dulu anak, istri, dan suami kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau ngomong gini kan mudah ya. Sekolah 4 tahun teologi, belajar hermeneutik, belajar khotbah, 4 tahun bisa khotbah. Gampang. Yang sulit apa Pak? Melakukan loh yang diomongin. Lalu bagaimana Pak yang benar? Dalam ladang pelayanan, layani keluarga dulu, jadi berkat. Anak-anak menjadikan kita sebagai contoh dan teladan. Istri dan suami menjadi pasangan yang harmonis, yang melayani Tuhan tanpa batas. Setelah itu baru kita buka pintu, buka jendela, tengok kiri tetangga kita, tengok kanan tetangga kita. Kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan. Amin. Ada banyak orang Kristen tuh nggak punya tetangga, tapi ngomongnya firman Tuhan. Di pos ngobrol, seorang Kristen, bukan Kristen, ngobrol yang Kristen tentang firman Tuhan terus. Dia ngomongin sama tetangganya, itu orang nggak pernah buka pintu, medit, pelit, suka bertengkar di rumah, ngomong firman Tuhan terus. Bukan jadi berkat, malah jadi omongan. Makanya Bapak Ibu, poin yang ketiga ini penting. Bapak Ibu harus menjadi berkat. Bapak Ibu harus bergaul, jangan eksklusif. Jadi berkat di keluarga, di lingkungan Bapak Ibu. Dengan demikian kita memperhatikan hidup kita. Apakah kekristenan kita sudah dinikmati sesama atau belum? Pak, saya di kampung itu Kristen sendiri Pak. Kristen sendiri. Orang-orang lihat saya itu senang Pak. Kenapa? Saya suka memberi. Saya nggak pernah ngomongin orang Pak. Kira-kira yang dimuliakan namanya siapa? Nama Tuhan. Betul? Tapi kalau tetangga ngomong, itu loh Kristen dewe, Kristen sendirian di rumah, di kampung sini, nggak pernah bergaul, pelit, suka ngomongin tetangga, nggak pernah bersosialisasi, kerja bakti nggak pernah kirim makanan, keluar rumah ke gereja, pulang-pulang masuk tutup pintu. Kira-kira yang dilempar kotoran wajahnya siapa Bapak Ibu? Wajahnya Tuhan. Bapak Ibu nggak boleh begitu ya. Amin. Amin. Jadi berkat. Sekalipun kita Kristen di tengah-tengah lingkungan yang tidak Kristen, jadi berkat di situ. Setuju ya? Yang terakhir Bapak Ibu, ini penting sekali. Keinginan-keinginan kita di bumi ini bisa menjadi kendaraan iblis untuk menghancurkan kita. Makanya Bapak Ibu tadi di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan saya katakan bahwa jangan memiliki keinginan di mana Tuhan tidak disenangkan. Milikilah kesenangan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Lalu bagaimana Pak keinginan kita hari ini? Tunggu komandonya Tuhan. Gimana Pak mengerti komandonya Tuhan? Belajar kebenaran, bangun keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa memiliki kepekaan untuk mengerti ini boleh atau tidak, ini tidak boleh atau boleh. Satu contoh begini, Bapak Ibu kan pengen masuk surga semuanya ya, setuju? Di surga itu Bapak Ibu ngapain? Pasti bersekutu dengan Tuhan. Terus begini, Bapak Ibu di bumi ini tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan, terus tiba-tiba detak jantungnya berhenti, nafasnya sudah selesai.
selama hidup itu nggak punya hubungan, tidak pernah bangun persekutuan dengan Tuhan. Tiba-tiba ini di surga langsung punya persekutuan dengan Tuhan. Begitu. Mungkin? Nggak mungkin lah. Paham? Bapak Ibu tidak pernah kenal Pak Jokowi, tiba-tiba langsung pergi ke istana. Saya temannya Pak Jokowi. Bisa? Tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu, ini hal yang terpenting yang perlu Bapak Ibu harus ketahui, bahwa Bapak Ibu harus membuat segala keinginan kita dan hanya memiliki keinginan untuk mengetahui keinginan Tuhan. Supaya kita tahu keinginan Tuhan, maka Bapak Ibu tidak harus membangun persekutuan dengan Tuhan mulai di bumi ini. Untuk apa, Pak? Supaya nanti ketika kita menutup mata, ketika detak jantung kita sudah tidak berdenyut, ketika kita sudah dalam keadaan dingin, kemudian Tuhan berkata, anakku yang setia, sabatlah. Jangan sampai begini, ketika kita menutup mata, nafas kita berhenti, Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Loh, Tuhan, Kristen Tuhan, bawa Alkitab, pelayanan, pendeta Tuhan, majelis, diaken Tuhan, masa Tuhan gak kenal? Tuhan bilang begini, yang mana ya gak kenal aku? Kenapa Tuhan gak kenal? Karena selama kita hidup, kita tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan. Segala hal dalam kehidupan kita hanya mengumbar keinginan kita. Kita tidak pernah ikut komandonya Tuhan. Dan orang-orang yang tidak ikut komandonya Tuhan, yang mengumbar keinginannya, dipastikan akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan tentu saya tidak berharap hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya berharap kita semuanya nanti yang mendengar kebenaran ini, kita semua menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah setelah kita menutup mata. Amin. Siap menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kesenangan kita? Berat, Pak? Yang bilang mudah siapa? Ini bukan berat, tapi saya mengatakan ini berat, tapi tidak boleh berhenti berjuang. Amin. Harus dipertaruhkan segenap hidup kita. Kita mengatakan, Tuhan, hanya Engkau kesenanganku. Aku berkarir hanya untuk Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan. Aku berumah tangga untuk Tuhan. Aku punya segala sesuatu untuk Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya perburuanku. Wah, the best Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berjuang seperti itu, punya semangat seperti itu, iblis gemetar, dan kita akan dimuliakan kelak bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari kita mengajak Bapak Ibu berdiri. Saya iring rindu untuk mengasah satu pujian yang luar biasa Bapak Ibu.